Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ya. Baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini tadi li adrusa itu ada yang dimahdufkan. Pada intinya karena saya apa? Jawaban limada itu untuk karena ya. Kaifa haluka, misalnya contohnya yang di bawahnya selanjutnya. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Ya, biasanya kaifa itu bagaimana? Itu lebih ke kondisi, entah itu kondisimu, entah itu kondisi pekerjaanmu, kondisi keluargamu dan lain sebagainya. Itu lebih ke kondisi kata kaifa itu bagaimana. Lebih subjektifnya ke kondisi, tentang pertanyaan tentang kondisi. Bawahnya mata tuh safir, ya kapan kamu berpergian, ya. Kemudian juga aina, ainal kitab, ini menanyakan tentang letak sebuah buku, ya. Kam tiflan, ya. Berapa berapa jumlah tiflun itu anak kecil atau bisa dikatakan seperti balita ya. Kalau bayi itu sobiyun, kalau tiflun itu balita ya. Kam tiflan laka ya. Berapa jumlah, mungkin lebih ke balita ya, anak gimana kita membahasa Indonesia kan ya. Berapa anak-anakmu? Ya, lebih ke berapa anak-anakmu, namun itu masih dalam spesifikasinya itu jumlah anak-anak yang masih kecil ya, yang masih balita pada itu. Ya. Berapa anak-anakmu laka yang kamu miliki. Masalah ladayya khamsatu atfalin. Saya memiliki 5 anak. Tif atfal itu jamak dari tiflun ya. Tiflun itu mufradnya, ya, jamaknya atfalun. Tiflun, tiflanisnani, atfalun. Nah, ini bawahnya lagi ayu kitabin. Ya. Buku yang mana turid yang kamu mau? Turid kitabal qawaid. Saya ingin buku-buku tentang kaidah-kaidah qawaid ya. Kemudian hal tasma, apakah kamu mendengar al-adzan, mendengar azan? Apakah kamu mendengar azan? Naam asma'uhu. Ya, jamaahnya kalau hal itu naam asma'uhu, tapi kalau tidak la asma'u al-adzan bal asma'u misalnya al-iqamah ya. Saya tidak mendengarkan adzan, akan tetapi saya mendengarkan iqamah. Itu. Atas maul adana. Ini sama ya, kedudukannya antara hal dengan alif ya. Atas maul adan. Nah, biasanya kalau sudah lama belajar bahasa Arab ya, sudah tahu hal dan sudah tahu alif saja, kebanyakan teman-teman itu memakai yang a, yang alif, ya, yang hamzah. Atas maul adan lebih simpel. Atas maul adan, hal tas maul adan lebih simpel ya. Atas maul adan sama hal tas maul adan itu lebih simpel yang memakai alif. Pada intinya kedudukannya itu sama. Oke. Mungkin secara maknawi teman-teman nanti bisa tanyakan saja ya, kalau berhubung ini sudah saya kasih beberapa contoh di luar al-mulahadoh atau yang perlu diperhatikan di sini tentang contoh-contoh asma adawatul istifham, nanti bisa teman-teman tanyakan di sesi tanya jawab, oke? Nah, kita belajar selanjutnya fusuk tentang fa'il. Ya. Fa'il ini itu merupakan apa? Subjek. Ya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il.
Kalau ada kata kerja, pasti ada yang melakukan pekerjaan tersebut. Di sini dimaknai huwa al-fa'il huwal ismu al-marfu alladhi fa'alal fi'la. Dia adalah ism atau kata, ya, kata benda, nah, yang al-marfu. Marfu itu dibaca apa? Pasti keadaannya itu apa? Marfu. Dibaca Dhamma. Misalkan Ali, Muhammad itu merupakan ismul asmaul insan, nama-nama orang. Al-marfu alladhi fa'alal fi'la. Ya. Misalkan Ali membaca buku. Di sini fa'ilnya siapa? Ali. Ali. Kata kerja yang dia lakukan, apa yang dilakukan Ali? Yakra'u. Yakra'u, Membaca. membaca. Yakra'u al-kitaba. Ya. Jadi Yaqra'u anti kitab. nah, yakra'u Ali al-kitaba. Kitab. Jadi al-kitaba itu apa? Buku. Kitab. Kitab. Isim. Posisinya, kedudukannya seperti apa? Kalau kita itu biasanya ada subjek, Objek. ada predikat, ada Objek. 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 Jadi posisi kitab itu adalah objek. Objek. Predikatnya itu membaca, subjeknya itu Ali. Nah, gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fa'il itu subjek. Ya. Ini ada yumari sunnas aryada, yumarisu. Rumari itu latihan ya. Nah, anas itu orang-orang atau manusia, aryabah olahraga. Ya. Manusia-manusia itu atau manusia yumarisu sedang berlatih aryabota. Olahraga. Aryabah itu banyak. Ya, itu ada kuratal kodam, ada main sepak bola, ada main mungkin badminton dan lain sebagainya itu atau asibahah renang itu minariyabah tentang dari cabang olahraga. Ya. Kemudian ini contoh yatlubu atulabu atarwi. Ya, yatlub itu sebagai predikat, atulab itu sebagai fa'il ya, atau subjek, atarwi itu objeknya. Atarwi tadi apa? Rekreasi. Murid-murid itu ya, murid-murid meminta apa? Yatlub rekreasi. Sholat. Nah, sahih. Qala Rasulullah nukta. Ya. Rasulullah SAW apa? Bersabda. Ini ada ini contoh dari ada fi'il, ada subjek. Ya, subjeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa teman-teman isi sesuai dengan mungkin ahadis Rasul, hadis Rasulullah SAW. Nah ini, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fa'il itu lebih ke subjek. Ya, selanjutnya bisa teman-teman baca. Bagaimana? Sedikit potong Pak Ustadz. Sebelum saya lupa, ini kalau misalnya fa'il di depan boleh juga. Bedanya apa Ustadz? Fa'il di depan atau fa'il setelah fi'il ya. Itu ada kata istilah dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Keduanya kalau antum pakai itu sama-sama benar, cuman istilah dalam bahasa Arabnya berbeda. Ya, kayak jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kenapa Ustaz dinamakan jumlah ismiyah? Karena nama orang itu ada di depan dan itu hadir setelah apa kata kerja. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il ya, itu yang dikedepankan adalah kata kerjanya baru nama orang yang subjeknya. Jadi sama-sama betul, cuman dalam kaidahnya istilahnya itu berbeda. Ya, biasanya ada nama Muhammadun itu jumlah fi'liyah. Nah, misal terus kemudian Muhammadun yanamu. Nah, itu jumlah ismiyah. Cuman kalau biasanya ya jumlah ismiyah dalam kalimat al-arabiyah atau jumlah al-arabiyah itu jumlah ismiyah itu biasanya menggunakan fi'il mudhari'. Ya. Kalau jumlah fi'liyah bisa menggunakan fi'il mudhari', bisa menggunakan fi'il madhi. Pada intinya itu betul, keduanya betul, tidak ada yang salah, namun secara istilahnya yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, Mas. Baik.
Lanjut ya, kita lanjutkan. Nanti kita ini bisa usai sampai jam 21 jam 22.15 insya Allah ya. Sebelum Zoom itu berakhir, saya selalu membuka kolom komentar dan forum diskusi di grup ya setelah pertemuan. Baik. Nah, untuk ma'ani ini nanti bisa teman-teman tanyakan apabila kurang paham ya. Insya Allah itu sudah teman-teman jumpai di pertemuan sebelumnya itu marid, ya, tarwih ya, yang baru saya jelaskan tadi. Nah, kemudian harfun nida itu apa? Huruf untuk Tidak huruf Memanggil, panggil, panggilan. Ya. panggilan. Ya akhi, ta'al huna. Wahai saudara laki-lakiku, kemarilah. Kemarilah. Ya Muhammadu, ta'ala huna atau huna. Wahai Muhammad. Ya. Jadi kalau ya itu wahai. Ya. Atau hai, wahai. Ya, ya Ali, Iqra Alkitab. Wahai Ali, bacalah buku. Nah, itu lebih ke panggilan ya. Sebagai pelengkap untuk panggilan. Ya. Nah, harfun nida ini ya. Harfun nida yadkhulu alal ismi al munada. Al munada kalau nidaun itu panggilan, munada itu yang dipanggil. Yang dipanggil. Ya. no. Jadi ismun al munada. Contoh ya itu harfu nidanya. Zainab itu berarti apa? Munada. 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 Karena Zainab itu siapa? Yang dipanggil. Yang Itu dipanggil. posisinya ya. Itu posisinya dalam ilmu nahwunya. Zainab itu apa? Sebagai yang dipanggil. Ya. Sebagai yang dipanggil. Kami itu posisinya. Jadi kalau Zainab itu berarti siapa? Kalau dalam bentuk kalimat itu apa? Ismul insan, nama seseorang. Itu kalau dalam apa ya? Kan kalimat itu terdiri dari fiil, ada isim, ada harf. Bagian-bagian kalimat. Jadi kalau Zainab itu berarti bagian dari apa? Nama seseorang. Namun posisinya dalam kalimat itu dalam nahwunya itu dia sebagai siapa? Munada yang Munada. Yang dipanggil. Ya. Kenapa? Karena ya dahulu alal ismi al munada karena dia datang setelah apa harfu nida. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kenapa kenapa kok nggak ya Zainabu ya Auladu ya Fatimatu ya Badru, kenapa nggak jadi ya Badra atau ya Badri atau ya Zainabi atau ya Zainaba, kenapa kira-kira ada yang tahu? Karena didahului huruf nida. Didahului huruf nida ya, jikalau didahului huruf nida semua isim ini menjadi nggak boleh dibaca tanwin, nggak boleh dibaca fathah atau nasab. Kalau dalam nahunya itu nggak boleh dibaca rofa atau marfu, nggak boleh, mohon maaf, dibaca tanwin. Begitu pula nggak boleh dibaca nasab. Ya, jadi ini harus asli ya Auladu, ya Fatimatu, ya Badru. Nah, namun ada pengecualian di sini. Ya, di sini ada pengecualian. Misalkan ya Umma Muhammadin, ya Aba Ahmad. Nah, ini posisinya memang tetap munada. Cuman ini kedudukannya jadi mudhof dan mudhof ilaih. Ya, ini dimasuki oleh apa? Isim lain. Contoh, ya Umma Muhammadin. Kenapa dibaca ya Umma? Kenapa nggak dibaca ya Ummu? Karena dia ini jadinya mudhof. Ya. Dan Muhammad ini mudhof ilaihi yang dimasukkan oleh ummun tadi. Jadi kalau Ummu Muhammadin itu artinya apa sih? Ibunya Muhammad. Ibunya Muhammad. Ya Aba Ahmad. Ayahnya Ahmad. Ya. Ya Abdullah. Wahai hambanya Allah. Ya Sa'ira Sayyarah. Wahai supir apa? Sayyarah itu. Mobil. Kalau tadi ini berkedudukan semuanya tunggal,
sedangkan ini gampangnya ini beranak. Ya. Boleh dibaca mansub apabila jadi bacanya ini bukan bukan ya ummu Muhammadin, tapi ya umma Muhammadin, harus dibaca nasab. Ya. Karena posisinya ini mudhofun, umun itu mudhofun, abun, abdun, saikun itu mudhofun, sedangkan yang datang setelahnya yang kalimat setelahnya itu memasukkan apa? Jadi mudhof ilaihi. Ya. Kan artinya sudah beda juga. Umun dengan ummu Muhammad itu kan sudah beda. Kalau ibu umun itu ibu, kalau ummu Muhammadin itu ibunya Muhammad. Dan itu dibaca kalau bertemu dengan harfun nida ini semuanya dibaca mansub atau nasab, dibaca fathah. Umma, aba, abda, saiko. Kenapa nggak saiku? Ya, karena dia posisinya mudhof ilaih. Ya. Ada kalimat yang datang setelahnya dan itu saik itu cuman supir. Kalau saiku sayaro berarti supir mobil. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, itu tentang harfun nida. Ya, oke. Kita berlanjut ke la nahiyah yang mungkin sudah saya spoiler tadi, sudah saya jelaskan dikit. Di sini ada dua la. Yang pertama itu ada la nahiyah dan kemudian ada la nafiyah. La nahiyah itu kelarangan. Ya. Jangan, kalau dalam bahasanya jangan minum sambil berdiri. Tapi kalau la nafiyah itu positif atau negatif. Lebih ke negatif, hal-hal negatif, misalkan jangan minum sambil berdiri. Ali tidak minum sambil berdiri. Kan beda ya? Jangan jangan minum sambil berdiri. Itu la nahiyah. Kemudian negatifnya apa? Ali tidak minum berdiri. Tidak dan jangan. Itu kan berbeda. Kalau jangan itu lebih ke nahiyah atau larangan. Cuman kalau nafiyah itu apa? Hal-hal yang negatif. Ali tidak minum sambil berdiri. Minum berdiri. Lawan dari positif itu negatif. Berarti kalau negatifnya Ali tidak minum sambil berdiri, positifnya apa? Ali minum sambil berdiri. Minum sambil duduk. Ya, maksudnya dari kata ininya. Positifnya. Maksudnya dari kata kerjanya ya, bukan kata kerjanya bukan lawan katanya. Ya, misalkan ini. Misalkan ya. Maryam tuhibbul akla. Maryam itu suka makan. Negatifnya itu positifnya. Ya, Maryam itu suka makan. Negatifnya Maryam tidak suka makan. tidak suka. Maryam tidak suka makan. Betul, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi. Maryam la tuhibbul akla. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini hal negatifnya itu la-nya, bukan kata kerjanya. Ya. Nah, seperti itu. Itulah nafiyah. Kalau nahiyah, ini contoh, saya kasih contoh. Min adawatin nahi, itu la. La tabta'id anil baiti. Janganlah kamu menjauh dari rumah. La tabta'id, janganlah kamu menjauh dari rumah. Dan itu harus dibaca apa? Majzum atau dibaca sukun. Itu hukumnya dalam kaidah nahwiyah, itu harus dijazmkan atau dibaca sukun karena itu larangan. Janganlah kamu menjauh dari rumah. Nah, la tabta'id anil baiti, janganlah kamu menjauh dari rumah. Baunya la tadha katsiran minal milhi fit ta'am. Janganlah kamu tadha meletakkan katsiran banyak minal milhi garam. Dari garam fit ta'am di makanan. Dalam makanan. Ini semuanya ini la nahiyah yang artinya itu larangan. Dan huruf akhirnya harus apa? Harus seperti apa? Harus sukun. Nah, ini kalau la nahiyah. Namun untuk kalau la nafiyah itu tetap dibaca apa? Marfu. Ya, la tuhibbu, la tashrabu. Zainab la tashrabu al-haliba. Zainab tidak
minum susu. Ya. Karena ini bukan sebuah larangan, tapi sebuah kalimat negatif. Negatif. Jadi teman-teman kalau susah membedakan, pokoknya kalau nahiyah itu larangan, kalau nafiyah itu kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu tetap dibaca rofa atau dibaca dhammah, sedangkan kalau nahiyah apa dibaca Ya. Sukun. sukun. Ya. Jadi simpel membedakannya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini alamatut tarkim. Bentar ya, teman-teman. Nah, alamatut tarkim itu sama seperti kemarin, huruf-huruf dalam kalimat. Ini kemarin kita belajar tentang fasilah, tanda koma, tanda tanya alamatul istifham. Kemudian tanda apa kemarin? Titik, nuktoh. Noktoh. Kalau di sini kita belajar titik koma, titik dua, tanda petik, tanda strip. Nah, tanda petik itu fasilah almang apa itu? Almangkutoh. Fasilah itu dari tanda apa? Koma. Ya. Dan titik. Mangkutoh itu dari nuktoh, titik. Ya. Titik. Al-fasilah al-mangkutoh berarti titik koma. Fasilah. Kemudian nuktoh itu satu titik. Kalau dua titik nuktota nih, berarti ini tanda titik dua. Ya. Kemudian kalau tanda petik gimana Ustaz? Alamatu tansis, ya. Alamatu tansis itu dalam bahasa Arab itu titik tanda petik. Nah, kemudian syartotani ini tanda, sebenarnya ini apa ini? Tanda strip ya. Syarat itu strip. Syarat itu garis. Ya. Datar. Ada garis. Syartun itu syarton itu sudah secara manawiyah itu sudah tanda garis. Ya, tanda strip atau garis. Ini garis dua maksudnya ini, tapi di sini nggak sesuai ya antara kalimahnya dengan tandanya ya. Syarton itu sudah bisa disebut apa namanya? Tanda garis. Itu. Ya. Baik. Ayat al-Zawjiyah. Nah, mungkin untuk al-qiraah ya. Al-qiraah setelah ini akan saya maknai, teman-teman. Teman-teman nanti bisa di pertemuan selanjutnya bisa mempraktekkan ya seperti tadi. Akan saya maknai dulu. Ini ada percakapan antara Hashim dan Ibrahim yang perlu teman-teman pelajari. Di sini sebenarnya alamat, ada waktu listifham tadi, fa'il, kemudian la nahiyah dan la nafiyah. Di muhadasa ini ada muhadasa antara Hashim dan Ibrahim. Ya. Alhamdulillah ala salamatik ya Ibrahim. Syukron laka ana bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah kamu dalam keadaan selamat ya Ibrahim. Ya. Anda fil aman. Ya. Kamu dalam keadaan selamat, sehat, aman. Syukron laka. Ya. Terima kasih untuk kamu. Ana bi khair. Saya dalam keadaan baik. Walhamdulillah. Kemudian Hashim. Mada hadasa. Apa yang sedang terjadi? Limada anta huna. Kenapa kamu di sini? Ibrahim. Umia alayya. Wa ana fish syarika. Umia mana umia? Saya pingsan, saya tidak sadarkan diri. Tidak lebih ke tidak sadarkan diri, mungkin fi syarikah itu di perusahaan ya. Wa indama afaktu wajadtu nafsi huna fil mustasfa. Afaktu, mana afaktu? Itu bangun. Setelah saya sadar ya, setelah saya mungkin
terbangun, wajadtu nafsi huna fil mustaswa, saya sudah menemukan diri saya itu sudah ada di rumah sakit. Ya, contohnya seperti itu. Hashim, wa ma ra'yu tabib. Bagaimana pandangan atau menurut dokter? Ya, ra'yun itu dari apa ya? Menurut, pandangan, araun, atau ini luas ya maknanya. Araun itu bisa ide atau gagasan atau pandangan. Di sini menurut hasil dokter, hasil pemeriksaan dokter, ra'yun itu ma ra'yu tabi, ini lebih ke apa dan apa hasil dari pemeriksaan dokter, maksudnya seperti itu. Fahasoni atau bib, dokter telah memeriksaku, waqala li anta bi khair, dan dia berkata untukku, anta bi khair. Ya, maksudnya saya sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja. Waqala li anta bi khairin, berarti yang ditanya ya Ibrahim, fahasoni atau bib waqala li anta bi khair, waqala li ana bi khair, harusnya ini ana ya, soalnya ini yang ditanya hasil kesehatan dari Ibrahim ya. Sebenarnya qala li, dia dokter mengatakan kepada itu ya. Ibrahim. Ini tanda petik oleh Pak Ustadz, anta bi khair wa qala li, Waqala li, oh ya tanda petik, kamu begitu saja. Anta bi khair. Anta Benar Pak Ustadz. bi khair ya, sahih, berarti ini betul ya. Ini ada tanda petik ya. Ya. Mengulang ucapan dokter ya. Ya, betul. Iya. Mengulang ucapan Anta dokter bi ya. khair. Ya. Engkau benar. Ya, ini ada tanda petik. Oke. Hisham, mal muskilah, apa masalahnya? Al amru ajibun. Ini mungkin hal yang sangat luar biasa, menakjubkan sekali. Amrun itu perkara ya. Ini perkara yang menakjubkan. Al amru ajib, jiddan, sangat mengejutkan. Tolaba minni atau bib an ugoyira, dokter memintaku untuk apa? An ugoyira, untuk mengganti. Goyara yugoyiru, untuk mengganti. Untuk mengganti. Merubah. Uslu bahaya. Uslu bahaya itu maksudnya pola hidup. Ya, pola hidup. Jadi merubah pola hidup itu lebih ke kesehatan ya. Pola hidup yang mungkin kurang sehat. Pola hidupku ini kurang sehat. Jadi an ugoyira uslubah hayati. Nah, kemudian Hisam, tuhiru uslubah hayatak. Ma yaksud. Kamu merubah pola hidupmu. Apa? Maksudnya apa? Mada yaksud. Maksud dokter itu apa? Ibrahim, qala li hayatuka kulluha amalun la tarwiha fiha. Kehidupanmu itu apa? Seluruhnya itu kulluha, seluruhnya apa? Amalun. Pekerjaan. Terlalu bekerja ya, terlalu bekerja keras tanpa tanpa istirahat. La tarwiha fiha, istirahat, arroha, tanpa rekreasi, tanpa istirahat dan lain sebagainya, atau lebih ke refreshing ya. Sodako tobib ya. Dan apa Ibrahim? Sodako tobib ya lahu ya. Oh ya, maaf. Ya lahu min amrin ajib. Ya, itu merupakan hal yang apa namanya? Min amrin ajib, hal yang luar biasa. Ya lahu ini luar biasa. Ya lahu ya. Ya lahu ini baliknya ke apa? Pendapat apa? Dokter yang mengusulkan untuk merubah pola hidup. Ya, dia benar. Ini merupakan hal yang luar biasa, gitu ya. Maaf kok lewat. Kemudian ini sedikit ngelag ya. Bentar ya. Sodako tobib. Sodako, mana sodako? Benar. Dokter itu benar. Benar. Ya, dokter itu benar. Fahayati kulluha amalun. Iya, kehidupanku itu semuanya itu tentang pekerjaan. La tarwi hafia, saya tidak ada istirahat, tidak ada refreshing, tidak ada rekreasi di dalamnya. Tarwih ini di sini maknawinya itu lebih ke refreshing, lebih ke
istirahatkan diri. Nah, seperti itu. Fiha di dalamnya. Hisam. Wabima nasohaka. Dan dengan apa dia menasehatimu, nasohaka. Ibrahim an aqdiya al-utlah fi biladin jamil. Ya, agar saya istirahat di berlibur di tempat yang indah. Ya lahamin nasihatin tayyibatin. Ya, itu merupakan nasihat yang Bagus. bagus. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin waktunya sudah sedikit lagi ya. Sebentar lagi habis. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan? Iya, ada Saya Ustaz. juga. Silakan Ibu. Silakan. Iya, makasih. Iya, tentang perbedaan penggunaan itu kata la dengan laisa. La dengan laisa. Ya. Sama-sama artinya tidak. Nah, sama. Ya. Sudah? Ada lagi? Iya. Saya simpan dulu. Ini Baik. saya lebih ke bacaan Pak Ustadz. Misalnya kayak kata syukur ini kaifahaluka atau kaifahaluk. Saya pernah dengar YouTuber kaifahaluk. Nah. Tidak haluka atau mata tusafiru atau tusafir bacanya Pak Ustadz. Ya. Di kalimat ujung itu, kata ujung Ya. dari kalimat. Terima kasih. Ya. Baik, saya simpan. Ada yang lain? Ada yang ingin bertanya? Nah, baik. Pertanyaan pertama saya jawab dulu ya. Perbedaan dengan la dan laisa. La itu seperti hal yang tadi saya sebutkan, itu merupakan kalau dalam kalimat yang dimaksudkan uhtuna tadi itu ke tidak, bukan ke jangan. Kalau laisa itu ke artinya apa? Bukan. Ya. Laisa itu bukan, kalau la itu tidak. Ya. Kalau digabungkan la, laisa, tidak. Ya. Tidak dan bukan. Misalkan la laisa la laisa Muhammadun ya'kulu bil qiyam bal ya'kulu bil julus. Tidak. Ya, Muhammad bukan minum berdiri. berdiri, akan tetapi Muhammad dia duduk. Nah, begitu ya. Jadi kalau laisa itu lebih ke bukan, kalau la itu untuk melanjutkan untuk apa? La nahiyah ya, la nafiyahnya tadi. Nah, bisa dipahami ya? Ya, paham. Nah, apa kurang dipahami? Tapi kadang Ustadz ada yang menggunakan itu laisa dengan arti tidak. Ya, tergantung susunan kalimatnya. Biasanya kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ya, itu kalau menurut saya itu merupakan pemborosan kalimat. Saya pun sendiri kalau spesifikasinya untuk menjawab itu bukan, saya cukup memakai laisa. Ya. Nah, cuman kalau memakai la itu merupakan hal yang apa? Yang merupakan bagian adat dari la nafiyah tadi, positif. Nah, kalau laisa itu lebih ke apa ya? Fasilah setelah la itu biasanya digabungkan dengan laisa. Cuman kalau memakai salah satunya itu pun sudah benar. Oh, iya bisa. Oh, Ya, berarti bisa. Keduanya bisa. Ya. Oh iya Ustaz. Syukran. Afwan. Cuman kalau ya baik, untuk pertanyaan pertama sudah cukup bisa dipahami ya. Iya Ustaz. Nah, kemudian untuk kaifahaluk dan kaifahaluka sebenarnya itu lebih ke gaya bicara. Ya. Biasanya itu ada harokat yang dimahdhufkan. Ya. Masmuk, kaifahaluk. Nah, itu secara kaidah tetap kita memakai kaifahaluka secara nahwiyah. Cuman kalau dalam gaya bicara seseorang biasanya
Itu lisanul Arab ya, orang-orang Arab juga menghilangkan kalimat akhir. Ya. Jadi itu tentang gaya bicara, tapi secara kita belajar tentang nahwu dan sorof itu harus kita baca lengkap. Cuman dalam percakapan itu kita diperbolehkan untuk apa? Memahdhufkan kalimat akhirnya. Cuman kalau antum mungkin menulis dan menjawab soal nahwu sorof itu semuanya harus berharokat. Ya, seperti itu. Itu merupakan gaya bicara sebenarnya, gaya bicara yang dimahdhufkan atau dihilangkan di situ. Ya. Cuman kalau dasarnya itu tetap kaifahaluka. Ya. Masmuka, bukan masmuk. Kaifahaluk itu kan merupakan gaya bicara aslinya, kata asli katanya itu ya tetap kaifahaluka dan masmuka. Bisa dipahami ya, Ki ya? Ya, baik. Cuma maksudnya ini Menjelaskan. Ustaz, apakah ini untuk khusus ini aja atau siap pertanyaan di sukun? Contoh misalnya yang lain, ainal kitabun tabu atau ainal kitab? Semuanya. Semua di sukun Ainal kitab. atau lengkap? Misalkan kalau ainal kitab itu kan merupakan ma'rifah ya, ada alif dan ada lam. Ya. Maklum maksudnya itu maklum ya, itu ainal kitab dan aina kitab. Nah, itu kan secara kaidah nawiyah kita harus membacanya dengan lengkap, syamil. Cuman kalau dalam muhadasah, kalau berkaitan dengan muhadasah, percakapan itu biasanya orang-orang membiasakannya untuk memahdufkan, untuk menghilangkan membaca kalimat akhirnya. Jadi kalau ditanya tentang kebenaran tentang nahwu dan sorof ya kita harus membacanya dengan lengkap. Tapi dalam percakapan, dalam muhadasah itu menjadi ada atau kebiasaan orang-orang itu untuk apa? Menghilangkan kalimat akhir, kata akhirnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi antum gak usah bingung. Ustaz, kalau kita jawab soal itu berarti harokatnya harus lengkap ya. Iya jelas. Cuman kalau antum bermuhadasah, nggak ada menyalahkan antum, nggak ada. Ya. Justru kalau kita udah fasih, biasanya tidak malah menghilangkan itu. Misalkan ainal kitab, bukan aina kitabun, bukan seperti itu kan? Misalkan aina kitabun, ainal kitab. Nah, seperti itu. Ya, ini tadi tentang lebih ke bahasa dalam bercakap sih, bercakap-cakap. Cakapan bahasa nahwu beda ya, Ustaz. Oke, Ya, baik, makasih Ustaz. beda. Namanya nahwu kita juga harus memperhatikan susunan kalimat di sorof juga, di nahwu juga. Akhiran kalimat itu harus lengkap membacanya. Jadi kalau menjawab Terakhir Ustaz, nahwu oke, harus terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, ini apakah idgham berlaku kalau untuk percakapan? Misalnya kam tiflan laka atau tiflan laka. kam tif. Lam kata ketemu lam jadi idgham ya. Nah, kalau dalam berbahasa Arab kita menomor belakangkan ahkamu tajwid ya. Iya, Karena katanya. ini lisanul Arab, kita belajar tentang bahasa kaum, bukan belajar ahkamu tajwid. Nah, ahkamu tajwid itu diberlakukan ketika kita membaca Al-Quran. jadi tetap kam tiflan laka itu bukan kam. Laka, tiflan Nah, laka. ya, kam tiflan laka harus zohir ya, harus jelas seperti itu. Baik. Jadi terkadang ya di teman-teman di basic 2, di basic 1, Ustaz, apakah kita dalam bercakap itu harus menggunakan ahkamu tajwid ya? Kayak ada izhar, ada idgham gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bahasa kaum kita pun mungkin secara gramatikal itu kita belajar kaidah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu sudah sesuai kaidahnya masing-masing, dan ahkamu tajwid itu digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran, bukan untuk bercakap. Cakap. Itu ya. Baik. Ya, makasih. Baik, mungkin ini sudah terlalu malam ya. Kalau pun nanti ada ya, bisa tanya terlalu malam. Bisa tanya di grup saja atau di kolom komentar, silakan. Saya selalu open kolom komentar di channel YouTube saya ya. Ya, siap Ustaz. Syukron ala husnil ihtimamikum.
ila liqa fil usbu al ati, ya. Sampai berjumpa di minggu setelahnya, ya, minggu depan, Insya Allah. ya, di hari Jumat dan di hari Sabtu.